Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Tujuan Yesus Kristus datang ke bumi ternyata bukan untuk mengampuni dosa. Saya yakin 90% bahwa sebagian besar dari Anda tidak setuju dengan judul pelajaran kita kali ini. Ya, karena selama ini kita sudah terlanjur menerima begitu saja apa yang diajarkan oleh para pengajar rohani kita, bahwa tujuan Yesus Kristus datang ke bumi adalah untuk mengampuni semua dosa manusia. Sejak kita sekolah minggu, pernyataan ini yang kita dengar. Dan karena berulang kali pernyataan ini disampaikan, dan yang menyampaikan adalah figur otoritas, dan disampaikannya di tempat ibadah, maka lambat laun secara perlahan, pernyataan tadi menjadi kebenaran kekal bagi kita. Dan hingga kita menjadi besar dewasa, kita tidak pernah lagi mempertanyakan kebenarannya. Dulu saya juga percaya dengan pernyataan di atas, bahwa tujuan Yesus Kristus datang ke bumi adalah untuk mengampuni dosa manusia. Tidak salah memang, namun sampai pada suatu saat, melalui pembelajaran yang panjang, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan secara komprehensif, serta berulang-ulang, dan bertanya kepada diri sendiri dalam doa, dan juga kepada Tuhan tentunya, akhirnya Roh Kudus lewat firman-Nya menyingkapkan kebenarannya yang sejati dan komplit. Saya akhirnya mengerti bahwa pernyataan guru sekolah minggu itu tidaklah benar 100%. Tolong Anda dengar sampai akhir pembelajaran ini agar tidak salah paham dan atau gagal paham ya. Kita lanjutkan. Saya katakan tidak benar bukan berarti pernyataan itu sesat. Juga bukan berarti Yesus Kristus bukan juru selamat dunia. Dan juga bukan berarti Yesus Kristus tidak mengampuni dosa. Yesus Kristus ada juru selamat dan juga mengampuni dosa. Yang saya maksud tidak benar adalah lebih daripada salah kaprah. Karena tidak lengkap serta tidak didukung oleh rencana dan tujuan Tuhan secara komprehensif dan valid. Data lengkap yang saya maksud adalah tidak berdasarkan firman yang diawali dari alasan yang mendasari mengapa Tuhan menjadikan manusia di bumi sebagaimana disampaikan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Lalu berlanjut secara progresif hingga ke kedatangan Yesus Kristus ke dunia, lalu berlanjut kepada tujuan kedatangannya ke bumi nanti untuk kedua kalinya, hingga turunnya langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, sebagaimana telah disingkapkan di dalam kitab Wahyu. Tidak valid yang saya maksud adalah bahwa pernyataan guru sekolah minggu tadi tidak sesuai dengan esensi atau isi keseluruhan pengajaran Yesus Kristus sendiri. Yesus tidak pernah secara eksplisit mengajarkan salib. Silakan Anda periksa secara saksama khotbah atau pengajaran pertama dari Yesus Kristus serta garis yang menghubungkan seluruh pengajaran dan khotbahnya di hadapan publik. Secara terang-terangan dan berulang-ulang dari awal kedatangannya ke bumi hingga sebelum naiknya ke surga, Yesus Kristus terus-menerus hanya berbicara tentang satu topik saja, yaitu kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Beliau berulang kali berkata, kerajaan Tuhan adalah seumpama, atau kerajaan Tuhan adalah, atau kerajaan Tuhan ada padamu, atau kerajaan Tuhan adalah seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Kita ulang kembali apa yang beliau pernah sampaikan secara terbuka dan berulang-ulang, hanyalah tentang kerajaan Tuhan dan atau kerajaan sorga, serta seperti apa budaya, hukum, serta gaya hidup di dalam kerajaan Tuhan tersebut. Mari kita telusuri topik ini secara saksama.
diawali dari khotbah pertamanya. Yesus Kristus secara terbuka berkata, bertobatlah atau repent, sebab kerajaan Tuhan ada di sini sekarang. Matius 4 ayat 17. Apa artinya bertobat atau repent? Mengapa harus repent? Kata repent berarti rubahlah cara berpikir serta pikiranmu. Atau dalam bahasa Inggris, change the way you thinking dan change your mind. Perhatikan bahwa kerajaan sorga beroperasi di dalam pikiran yang baru, pikiran yang dirubahkan, mindset yang baru, mindset yang kompatibel dengan sistem kerja dan gaya serta budaya kerajaan sorga. Sebab mustahil mengerti kerajaan Tuhan dan kebenarannya sambil terus mempertahankan cara berpikir lama yang duniawi yang berorientasi kepada dunia ini. Terlebih bagi kita generasi saat ini, di mana kita tidak lagi hidup di dalam sistem pemerintahan kerajaan. Sangat sulit bagi kita mengerti konsep kerajaan di era demokrasi saat ini. Lalu pada kesempatan lain, Yesus Kristus juga menyatakan, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Tuhan, sebab untuk itulah aku diutus. Lukas 4 ayat 43. Perhatikan penekanannya. Yesus menggunakan kata penekan harus. Apa artinya harus bagi Tuhan? Jelas sekali. Harus artinya tidak ada pilihan lain. Tidak boleh tidak. Sebuah pernyataan dan perintah yang sangat tegas, lugas, dan jelas. Tidak perlu didiskusikan. Tidak butuh ditafsirkan macam-macam. Apalagi diperdebatkan. Lalu diperkuat lagi dengan perkataan penegas berikutnya. Untuk itulah aku diutus. Untuk apa? Untuk itu. Untuk itu maksudnya untuk apa? Ya, untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Bukan memberitakan Injil lain dan bukan untuk memberitakan berita lain. Bahwa berita penyalipan hanya disampaikan secara eksklusif ke lingkaran atau ring satunya saja. Yaitu hanya kepada murid-muridnya. Bukan kepada khalayak umum. Saya ulang, bahkan berita penyalipan hanya disampaikan secara eksklusif ke lingkaran pertama atau ring satunya Yesus saja, yaitu hanya kepada murid-muridnya, bukan kepada khalayak umum. Dengan kata lain, pesan Yesus Kristus hanya satu, yaitu kerajaan Tuhan sudah datang ke bumi. Kerajaan Tuhan sudah ada di bumi sejak Yesus Kristus datang ke bumi, atau bersamaan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi. Kerajaannya sudah ada di antara kita di bumi ini sejak dia datang ke bumi hingga saat ini. Kebenaran sejati ini yang banyak disalah mengerti atau terjadi misunderstanding di kalangan gereja dan pemimpin gereja. Bahkan sejak dia masih berada di Israel, misunderstanding ini telah terjadi. Buktinya, suatu saat dia berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Ini terdapat di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-12. Dan mari kita pelajari dan selidiki lebih cermat lagi. Ini, ketika orang sakit disembuhkan, itu adalah evidence atau dampak dari masuknya atau hadirnya kerajaan Tuhan bagi orang tersebut sehingga dia menjadi sembuh. Dan saat air berubah menjadi anggur juga adalah evidence dari hadirnya kerajaan Tuhan pada pesta perayaan tersebut. Lalu saat 5 roti dan 2 ekor ikan berubah menjadi pesta resepsi dengan menu yang berlimpah ruah hingga sisa 12 bakul. Itu juga adalah evidence berikutnya dari hadirnya kerajaan Tuhan di pesta tersebut, di ibadah tersebut. Kerajaan Tuhan adalah kuasa, otoritas, kedaulatan mutlak yang menguasai seseorang atau satu teritori tertentu. Selanjutnya, pada kesempatan yang lain, Yesus Kristus berfirman, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Perhatikan bahwa kata carilah kerajaan dan kebenarannya
adalah kata perintah, command, bukan perintah, bukan permintaan maksud saya, bukan undangan, bukan omongan sambil lalu, apalagi omong kosong. Kata mencari adalah sebuah tindakan nyata, sebuah usaha yang serius, bukan sekedar atau apa adanya. Ini adalah tentang merubah total skala prioritas hidup. Ini adalah tentang first things first dalam ajarannya Stephen Covey dalam bukunya laris itu. Sayangnya first thing first ala Stephen Covey bukanlah the ultimate first thing. Masih first thing first, kelas bawah langit, bukan kebenaran kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, percayalah, topik ini sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari secara saksama. Mari kita lanjutkan. Memang sangat sulit menerima kebenaran ini dengan mindset lama. Bahkan dari hasil penelitian yang dipublikasikan oleh seorang ahli psikologi, yaitu Abraham Maslow, tentang motivasi manusia, ditemukan bahwa motivasi terutama manusia ternyata adalah untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman. Beliau sampaikan ini dalam bentuk piramida kebutuhan. Ini bertolak belakang 100% dengan ajaran Yesus Kristus. Yesus Kristus justru mengajarkan bahwa orang yang mencari atau mengutamakan dan mengkhawatirkan soal makan, minum, dan pakaian adalah prioritas para ateis atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sayangnya penguasa dunia ini sudah berhasil mencuci otak sebagian besar manusia sehingga menjungkir balikkan skala prioritas hidupnya, sehingga menempatkan yang terutama menjadi yang terbelakang dan yang terbelakang menjadi yang terutama. Kita lanjutkan. Kemudian di dalam Matius pasal 24 ayat 14, Yesus Kristus berfirman, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Perhatikan ini sungguh-sungguh. Ada banyak pengkhotbah di gereja lokal yang menakut-nakuti jemaat soal akhir zaman, membahas akhir zaman dan melaksanakan seminar akhir zaman sambil menyampaikan berita-berita yang aneh-aneh seperti gempa bumi, kelaparan, bunuh diri, teroris yang membunuh orang Kristen, chip yang dipasang di tubuh manusia, bahkan vaksin COVID yang katanya mengandung antikris, resesi ekonomi, dunia baru, tatanan dunia baru, penyatuan mata uang, dan berita-berita yang diseram-seramkan lainnya. Niatnya menyampaikan ini sebenarnya bagus, yaitu agar jemaat sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dan beribadah secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Namun pendekatan, pengajaran, cara serta strategi dan gaya seperti ini bukanlah cara mainnya Tuhan. Tuhan dan atau kerajaannya beroperasi bukan di area menakut-nakuti berbasis berita dari fenomena dunia. Tuhan dan kerajaannya beroperasi di area pengetahuan yang benar, pengertian yang benar, dan hikmat yang benar. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran, bukan Tuhan yang menakut-nakuti manusia. Dan yang jauh lebih penting adalah nasib dan akhir dunia ini tidak tergantung sama sekali kepada berita-berita dunia atau apa yang terjadi kepada dunia. Nasib dan kesudahan dunia satu-satunya tergantung kepada apakah berita Injil Kerajaan Tuhan sudah sampai ke seluruh dunia atau belum. Saya ulangi, nasib dan akhir daripada dunia kita ini tergantung sepenuhnya kepada apakah berita Injil Kerajaan Tuhan sudah sampai ke seluruh dunia atau belum. Jika belum, maka akhir dunia juga belum tiba. Itulah yang Yesus Kristus katakan. Namun, mengapa para pengkhotbah itu tidak menyampaikan kebenaran persis seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus? Lalu, para pengkhotbah itu sebenarnya mengajarkan ajarannya siapa? Ini pertanyaan yang sungguh-sungguh sangat serius dan sangat penting untuk diperhatikan. Kita lanjutkan.
Sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, setelah kebangkitannya dari kubur, selama 40 hari dia masih sengaja mendatangi para murid-muridnya untuk mengingatkan dan menegaskan kembali pesan tunggalnya itu. Ini tercatat di dalam kitab Para Rasul pasal 1 ayat 1-3 yang isinya demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari pertama, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, saya ulangi, sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Tuhan. Bayangkan, sampai selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus tidak langsung naik ke sorga, tetapi dia sengaja masih ada di bumi dan mengunjungi murid-muridnya, lalu menyampaikan secara berulang-ulang, berbicara tentang hanya satu topik, yaitu tentang kerajaan Tuhan. Bayangkan, Yesus Kristus tidak langsung naik ke sorga. Dia masih tinggal di bumi selama 40 hari. Dan yang dia bicarakan kepada murid-muridnya hanyalah satu topik, yaitu kerajaan Tuhan. Apa artinya itu? Itu artinya dia tidak tertarik sama sekali kepada berita apapun. Dia hanya fokus kepada satu tugas atau satu misi saja, yaitu kerajaannya dan kebenarannya. Ironis memang, sebab justru gereja mengajarkan pengajaran yang sama dengan yang diajarkan oleh para motivator dunia saat ini. Bahkan dalam banyak kesempatan, materi para motivator, psikolog, dan psikiater sekuler terkadang jauh lebih berbobot. Metode mengajarnya pun lebih variatif. Gaya menyampaikannya biasanya penuh gairah, berapi-api, dan materinya pun telah melalui riset. Di sisi peserta, masing-masing mendapat modul lengkap untuk dipelajari serta diterapkan di rumah. Di sisi lain, pengajaran dari mimbar gereja sering sekali membosankan, sehingga anak muda zaman now justru merasa bosan beribadah di gereja. Kita kembali ke topik. Jika Yesus Kristus datang ke bumi bukan untuk mengampuni dosa, lalu untuk apa? Nah, inilah yang harus kita pelajari, dan inilah tujuan dari pelajaran kita kali ini, yaitu membuatnya menjadi sangat jelas dan terang benderang, sehingga tidak mengulang dan mempertahankan atau membenarkan kebiasaan yang sudah terlanjur terjadi. Kita beralih sebentar ke dunia manajemen modern. Di dalam dunia pengembangan diri, ada satu materi pelajaran yang dikenal dengan mean value dan end value, atau nilai alat dan nilai tujuan atau nilai akhir. Nah, supaya persepsi kita sama, saya jelaskan dahulu secara gamblang apakah artinya istilah ini. Kita awali dengan membahas pengertian nilai atau value. Value adalah sesuatu yang kita yakini sebagai hal yang paling berharga atau paling penting bagi kita dalam hidup ini. Agar lebih mudah dimengerti, saya kasih contoh kasus. Ini hanya contoh ya. Misalnya, pada suatu saat secara bersamaan, ibunda dan istri atau suami Anda sakit parah, dan hanya ada satu jenis obat untuk menghindarkan mereka dari kematian. Dan setelah Anda dan seluruh keluarga Anda berusaha keras, mengupayakan dengan berbagai cara, dengan semua apa yang Anda punya, apa yang Anda miliki, agar dapat menolong mereka, pada akhirnya Anda sampai pada satu titik terakhir. Anda hanya mampu mendapatkan satu tablet obat penawar. Dan parahnya lagi, obat ini tidak bisa dan tidak boleh dibagi dua. Sebab jika dibagi dua, khasiatnya langsung hilang, alias tidak ada lagi gunanya. Pertanyaannya adalah, kepada siapa obat ini akan Anda berikan? Atau siapa yang Anda biarkan hidup dan siapa yang Anda ikhlaskan mati? Ibunda Anda atau pasangan Anda?
Anda harus memilih satu di antara dua. Coba pikirkan keputusan Anda. Pasti Anda mengalami konflik batin yang teramat serius, bukan? Untunglah ini hanya ilustrasi belaka. Semoga Anda mulai mengerti apa yang dimaksud dengan value. Dengan ilustrasi ini, saya berharap mulai saat ini kesadaran Anda mulai terbangun. Dan Anda mulai serius menetapkan apa value hidup Anda. Atau apa atau siapa yang paling berharga, yang paling bernilai dan yang paling penting bagi Anda dalam hidup ini. Nah, ini adalah tentang skala prioritas dalam hidup. Dan semua area atau aspek hidup sesungguhnya semuanya tersusun di dalam hierarki value-nya masing-masing. Dalam keluarga misalnya, apa yang paling penting bagi Anda? Kebersamaan atau kemapanan? Dalam bekerja, apa yang paling penting bagi Anda? Suasana kerja atau gaji? Demikian juga dalam hidup secara keseluruhan. Apa yang paling penting bagi Anda? Kekayaan materi atau menyenangkan hati Tuhan? Setelah Anda mengerti apa arti value atau nilai, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, mean dan in value. Main value artinya adalah nilai alat, sedangkan end value artinya nilai akhir atau nilai tujuan. Jadi begini, banyak orang yang berjuang mati-matian, bekerja keras sekeras-kerasnya untuk mencari uang. Lalu dengan penghasilan itu, lalu dengan uang itu, mereka memulai sebuah gaya hidup tertentu. Misalnya, membeli fashion yang bagus, membeli atau membangun rumah bagus, membeli mobil, mengenakan perhiasan yang mahal, serta pergi berwisata. Mereka berharap dengan melakukan semuanya itu, mereka merasakan kebahagiaan hidup. Namun faktanya, 90% orang, meskipun telah mendapat semua itu, mereka tetap merasa tidak bahagia. Banyak contoh manusia yang seperti ini. Orang-orang kaya secara materi, namun hidupnya gersang, jauh dari bahagia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu terjadi karena mereka salah menetapkan skala prioritas hidup. Mereka gagal menetapkan hierarki antara mean value dengan end value. Yang mereka cari sesungguhnya adalah kebahagiaan. Yang dicari semua orang sesungguhnya adalah kebahagiaan, bukan uang, bukan rumah bagus, rumah mewah atau mobil dan perhiasan. Apakah salah jika berjuang untuk mendapatkan semua itu? Tentu saja tidak salah. Namun jika kebahagiaan ditempatkan pada barang yang fana atau pada segala sesuatu apapun yang bisa dibeli dengan uang, maka selamanya tidak akan bisa merasa bahagia. Mengapa? Karena manusia secara alami bukan makhluk jasmani, melainkan makhluk rohani yang diberikan tubuh jasmani untuk legal tinggal di bumi. Uang, rumah, mobil hanyalah nilai alat atau mean value, bukan tujuan atau end value. Orang menempatkan semua yang disebutkan tadi sebagai syarat mendapatkan bahagia karena pikiran mereka mengikuti apa kata dunia yang telah sesat, dan mereka pasti tidak bahagia. Semakin banyak syarat yang Anda tetapkan dan syarat itu bersifat duniawi untuk bahagia, maka semakin sulitlah orang untuk bahagia. Itulah sebabnya ajaran pertama Yesus Kristus adalah bertobatlah atau repent. Kata yang tepat adalah rubahlah mindsetmu. Kerajaan Tuhanlah yang membuat orang bahagia, bukan apapun yang dicari dan didapatkan dari dunia ini. Yang luar biasa adalah ketika orang mencari dan menemukan kerajaan sorga dan kebenarannya yang diberikan oleh Yesus Kristus, maka Yesus menjamin semua yang dicari tadi akan ditambahkan. Berarti semua yang berusaha dicari tadi adalah hanya tambahan, adalah berupa tambahan atau bonus dari warga kerajaan sorga, atau bonus dari mencari serta menemukan. Kita kembali ke topik. Lalu, apa sesungguhnya tujuan Yesus Kristus datang ke bumi jika bukan untuk mengampuni dosa? Berdasarkan semua ajaran Yesus Kristus di atas dan berdasarkan
pembelajaran tentang mean value dan end value. Tujuan Yesus Kristus datang ke bumi adalah untuk membawa kerajaannya, yaitu kerajaan Tuhan, ke bumi. Sehingga bumi menjadi sama seperti sorga. Bumi penuh dengan kebahagiaan. Bumi penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala pikiran. Di mana manusia mengalami hidup yang harmonis. Sama seperti di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itulah tujuan dan misi Yesus Kristus datang ke bumi. Bukan untuk menebus dosa, bukan untuk disalibkan, tetapi menegakkan kerajaannya di bumi. Sedangkan disalibkan atau menebus dosa adalah salah satu program kerja untuk sampai kepada tujuan tadi. Jadi sebenar-benarnya Yesus Kristus disalibkan dan mati demi mencapai tujuan atau misinya sendiri, yaitu membangun kerajaannya di bumi, memperluas kerajaannya mulai dari sorga, yaitu teritori yang invisible hingga ke bumi, teritori atau realitas yang visible, sehingga seluruh baik bumi maupun sorga dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya sujud kepadanya, dan Yesus Kristus menjadi raja di atas segala raja. Mari kita kembali sejenak ke Kejadian pasal 1 ayat 26. Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata berkuasa yang dipakai di dalam ayat tersebut adalah kingdom, yang berarti berkerajaan atau menjadi raja atau merajai. Jadi alasan Tuhan menjadikan manusia adalah supaya lewat manusia Tuhan yang berada di sorga membangun koloni kerajaannya di bumi. Dan ketika manusia itu gagal, maka Yesus Kristus datang ke bumi untuk mengembalikan tujuan tadi. Jadi Yesus Kristus menebus kita dari dosa adalah program dengan tujuan agar kita merdeka dari kekuasaan iblis, dan selanjutnya identitas kita sebagai anak-anak raja, sebagai raja-raja kecil, anak dari kerajaan sorga yang ditempatkan di bumi, ditegakkan kembali. Terima kasih, semoga menginspirasi. Ingat ya teman-teman, tolong di like, subscribe, dan bagikan lagi pelajaran ini kepada semakin banyak orang, agar kita semua sama-sama belajar kebenaran. Tuhan memberkati. Salam Metamorfosa.